Saya Kamila Fairuz Syakira dengan NIM 2213540112. Saya Nisrina Nurul Haq. Di sini kami akan mempresentasikan laporan maintenance repair kami di PT Omron Manufacturing of Indonesia. Isi dari presentasi kami yang pertama ada tujuan, lalu ada robot AIV, ada controller robot silinder, dan controller linear feeder. Tujuannya yang pertama, meminimalkan downtime yang tidak terencana. Yang kedua, memperbaiki dan merawat lebih cost efektif dibandingkan dengan membeli unit baru. Yang ketiga, memperpanjang usia aset. Yang pertama ada robot AIV. Robot AIV digunakan untuk mengantarkan hasil produksi dari akhir line produksi menuju bagian quality assurance. Dalam operasionalnya, berbagai kondisi dapat menyebabkan robot berhenti, tidak dapat bergerak atau beroperasi di luar normal. Yang pertama masalah localization, yaitu robot kehilangan referensi posisi sehingga tidak dapat mengikuti jalur yang benar. Ciri-cirinya adalah tight disc pada bagian kiri dan kanan robot berwarna oranye. Lalu muncul warning robot loss pada operator panel. Robot berbunyi excuse me padahal tidak ada objek yang menghalangi. Robot tidak dapat menemukan jalur pergerakan yang benar. Lalu yang kedua ada masalah baterai dan docking, yaitu lokasi charging. Indikasi masalahnya, lampu indikator menunjukkan low battery warning, robot gagal docking, dan robot berhenti di tengah perjalanan karena baterai krisis. Solusi dari masalah localization pada robot AIV yang pertama, dengan menggunakan aplikasi mobile planner. Yang pertama, robot diposisikan menghadap suatu objek yang dapat dijadikan sebagai referensi, misalnya tembok atau pilar. Lalu, pada aplikasi mobile planner, klik menu map, kemudian klik show robot. Lalu, klik localize robot. Klik dan tahan pada titik di maps di mana robot ingin diposisikan sesuai dengan kondisi aktualnya. Pastikan localization score lebih dari 80%. Lalu, klik down jika localization score sudah sesuai dengan yang diinginkan. Untuk menyelesaikan masalah baterai dan docking, perlu dilakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, cek parameter docking di mobile planner. Lalu pastikan posisi docking tidak berubah. Kita ke pembahasan selanjutnya yaitu kontrol robot silinder IAI SCON. Robot silinder RCS2 yang terpasang pada salah satu mesin di DMS Factory mengalami penurunan performa. Penurunan ini dapat dilihat dari pergerakan aktuator yang tidak konsisten, baik dari segi kecepatan maupun ketepatan posisi. Pada beberapa kondisi, robot dapat beroperasi secara normal, namun pada kondisi lainnya, performa ini mengalami penurunan sehingga kinerja sistem menjadi tidak optimal. Berdasarkan hasil pengamatan awal, tegangan yang terukur pada sistem tidak berada pada nilai nominal secara stabil dan mengalami fluktuasi selama pengoperasian. Secara visual tidak ditemukan kerusakan mekanis pada robot silinder, serta sistem kontrol masih dapat menyala dan merespon perintah. Pada hasil pemeriksaan lanjutan, diketahui bahwa sumber permasalahan ini berasal dari baterai controller IAI SCON yang melebihi jangka waktu penggantian yang dianjurkan. Berdasarkan spesifikasi dan rekomendasi pabrikan, baterai pada kontrol robot ini seharusnya diganti setiap 4 tahun sekali untuk menjaga kestabilan catu daya. Namun, pada kondisi aktual di lapangan, baterai tersebut sudah digunakan selama hampir 6 tahun tanpa pergantian. Ini di gambar kiri merupakan kontrol robot tersebut, dan gambar kanan merupakan robot silindernya. Analisis kebutuhan dan solusi. Kebutuhan untuk penyelesaian masalah ini adalah baterai lithium. Baterai yang diperlukan untuk controller robot ini adalah baterai lithium atau IR6V dengan konektor dengan tegangan 3,6 volt. Posisi baterai berada di depan controller dengan penutup plastik kecil yang biasanya di bagian atas atau di bagian area display. Permasalahan selanjutnya ada di controller linear feeder piezo P212. Berdasarkan pemeriksaan fisik terhadap unit piezo ini, dia mengalami mati total dan ditemukan gejala utama berupa putusnya fuse atau sekring pengaman yang didahului oleh suara letupan dan bau gosong. Nah, namun pada hasil inspeksi visual pada PCB menunjukkan bahwa kondisinya relatif bersih, tanpa area gosong dan tanpa tanda-tanda overheating fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa kerusakan kemungkinan terjadi karena arus pendek atau short circuit pada sisi primer atau high voltage side pada rangkaian catu daya. Suara letupan dan bau hangus tersebut kemungkinan besar berasal dari pecahnya komponen semikonduktor aktif seperti power MOSFET atau bridge diode yang mengalami kegagalan fungsi akibat lonjakan tegangan. Nah, namun kerusakan ini bersifat internal sehingga tidak menghanguskan area PCB dan sekitarnya. Dapat dilihat pada sisi kiri merupakan PCB dari controller ini, dan sebelah kanan merupakan foto bahwa sekringnya putus. Lalu ada analisis kebutuhan dan solusi. Kebutuhan yang harus dilakukan untuk controller ini adalah melakukan pergantian komponen secara fisik. Namun, banyak komponen yang dipakai pada controller ini merupakan komponen custom yang lebih sulit didapatkan. Maka dari itu, disarankan untuk menggunakan jasa dari perusahaan terkait atau pihak ketiga untuk lebih cost efektif dan aman apabila dibandingkan dengan membeli komponen custom.
Kesimpulan yang didapat dari pembahasan ini adalah tiga, yaitu yang pertama, masalah docking dan robot loss pada robot IAV dapat diselesaikan menggunakan aplikasi mobile planner. Yang kedua, penggantian baterai controller robot cylinder AI ISCON dianjurkan untuk dilakukan 4 tahun sekali untuk menghindari penurunan performa dari robot. Yang ketiga, perbaikan controller linear feeder piezo P212 sebaiknya dilakukan oleh pihak piezo karena beberapa komponen merupakan komponen custom. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.